sebagai monitor. Jadi kalau misalkan kalian nyanyi, kalian main keyboard, main gitar, itu suara tidak hanya akan keluar dari sini, tapi langsung keluar di headset kalian. Jadi dua output di headset keluar sekaligus di speaker apapun yang kalian hubungkan tuh keluar. Fungsinya apa? Kok monitor ini disediakan? Ya, kebanyakan kalau pemusik itu kurang bisa konsentrasi ya telinganya kalau sekedar di sajikan musik dari ruangan atau dari alam. Biasanya kalau orang nyanyi di panggung itu dia akan cenderung fales kalau dia hanya mengandalkan musik yang keluar dari sound yang ada di panggung. Itu sebabnya musisi-musisi itu mereka pakai headset kan, kalau kalian perhatiin. Pakai headset di kepalanya itu untuk memonitor suara biar dia bisa lebih konsentrasi, biar lebih pas suaranya masuk ke nadanya. Nah, atau biar dia tahu musik yang sebenarnya keluar dari mulut dia sendiri, dan alat musik yang semua orang mainkan itu menggunakan fasilitas headset ini guys, atau monitor. Ada lagi kelebihannya guys, jangan salah. Jadi di sini kalian lihat pada input atau line-nya di sini. Jadi ada dua macam jack yang bisa masuk dalam satu lubang ini. Makanya lubangnya kan ada bentuk yang berbeda ya. Ada segitiga sama bulatan. Ini karena dia 2 in 1 guys. Maksudnya gimana sih? Gini maksudnya guys. Jadi satu lubang bisa dimasukkan 2 macam jack. Jadi ini kan kita lihat ada jack seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian langsung masukkan ke sini nantinya. Atau kalau kalian punya jack yang ujungnya seperti ini, kan ada ya jack yang ujungnya 3 kayak gini guys ya. Itu kalian langsung tancepin ke sini bisa. Langsung kalian tancepin ke male jacknya di sini, female jacknya sini bisa. Nah, itu karena dia punya fungsi 2 in 1 ya guys. Nah, 2 jack 2 in 1 yang saya maksud tuh namanya apa? Biar mungkin yang udah hafal nama-nama jack bisa langsung tahu ya nih. Di sini ada tulisan jack XLR atau TRS gitu. Jadi bisa masuk jack XLR atau TRS ya. Oke, kita kembali ke depan. Oke, kita singkirin dulu biar nggak ganggu ya speakernya. Terus kita kembali lagi di covernya. Kita bahas secara urut satu persatu ya. Sini ada tulisan covernya atau boxnya Ashley R terdaftar Spira 4 Professional Audio. Jadi ceritanya untuk orang-orang yang profesional di bidang audio guys. USB player with recording function. Jadi maksudnya gini guys, mixer ini itu bisa ngerekam pakai USB. Jadi kalian tinggal nyolokin flash disk USB maksudnya ya. Nah, ke sini flash disk USB. Nah, kalau misalkan kalian colokin kayak gini, itu nanti terus kalian pencet tombol ini ya, play, tapi ada 2 garisnya ini agak lama gitu. Nah, nanti udah itu langsung ngerekam dia. Kurang lebih mencetnya berapa ya, 3 detik lah, 3 detik kalian tahan. Nanti dalam keadaan flash disk nempel gini ya, nanti dia akan langsung merekam suara mic yang kalian taruh di sini. Boleh mic, boleh piano, gitar dan sebagainya, bisa direkam pakai flash disk. Nah, aku jelasin langsung. Cuman masalahnya begini guys, kalau kalian mau pakai flash disk yang kayak gini, itu flash disknya nggak bisa sembarangan ternyata guys. Kalau misalkan gampangannya gini ya, mungkin untuk sebagian orang akan paham dengan istilah ini. Kalau kalian mau pasti berhasil, kalian pakainya flash disk yang bisa untuk ngopi game di PS3. Nah, itu guys. Kalian tahu kan, ada jenis-jenis flash disk yang nggak bisa ngopi file atau ngopi game ke PS3. Kalian kalau ngejalanin game PS3 nih, kalian pakai flash disk yang sembarangan, itu gamenya nggak akan jalan di PS3 kalian. Nah, itu jangan pakai flash disk yang itu, tapi pakailah flash disk yang pasti bisa berjalan kalau kalian install game dari flash disk kalian ke PS3. Nah, ciri-ciri flash disk yang bisa dipakai di sini tuh apa? Jadi flash disknya yang kalau misalkan kalian beli online itu ada tulisan originalnya. Jadi kalau kalian search di online ya, kalian searchnya itu harus yang flash disk original gitu.
Karena kalau flash disk yang nggak original itu biasanya flash disknya itu di dalamnya itu berisi SD card, guys. Nah, flash disk yang di dalamnya ada SD card-nya itu biasanya kemungkinan besar ya itu pada nggak bisa dipakai untuk kegiatan menyalin dengan sempurna. Contoh ke mixer ini, ke PS3 pun juga pasti gagal kalau yang flash disk model di dalamnya ada SD card-nya. Kalau ini kan nggak ada SD card ya di dalamnya, benar-benar pure nih, ini pure flash disk. Nah, model flash disk yang kayak gini bisa di asli Spira 4. Jadi sekali lagi kalau misalkan kalian merasa kok udah saya colokin flash disknya nggak bisa, nah penyebabnya adalah yang aku jelasin barusan ya. Dengan USB player ini ya, kalau misalkan kalian punya flash disk yang di dalamnya kalian udah ada MP3-nya, itu kalian colokin, nanti otomatis mixer ini akan langsung bisa nyalain musik guys, tanpa kalian play. Nah, itu maksud dari USB player with recording function. Jadi nggak cuma recording tapi bisa nyetel MP3 juga langsung ke sini. Gitu. Jadi sekali lagi kalau misalkan kalian udah ngerekam nih, terus kalian stop, habis itu kalian play lagi, langsung dia akan jalanin hasil rekaman kalian. Nah, kira-kira kayak gitulah. Oke, lanjut kita ke fungsi kedua, yakni Bluetooth function. Ya, aku suka dari mixer ini lainnya itu adalah karena mixer ini punya fungsi Bluetooth, guys. Kalian lihat ya, di speaker apa ini, speaker yang model gini tuh ada dua macam, ada yang ada Bluetoothnya, ada yang enggak. Dulu ceritanya aku salah beli, ini yang enggak ada Bluetoothnya. Tapi nggak apa-apa, walaupun nggak ada Bluetoothnya, kalian hubungkan ke sini, nanti bisa menjadi speaker yang berbluetooth sekarang. Nah, kurang lebih begitulah. Gimana cara menggunakannya? Oke, nanti kita bahas. Selanjutnya, USB interface with computer. Jadi, seperti yang aku jelasin tadi, maksud dari kalimat ini adalah mixer ini bisa sebagai sound card, gitu. Oke, selanjutnya, sebenarnya aku nggak terlalu tahu ya kalimat yang ini maksudnya gimana. Mungkin para viewer lebih tahu daripada aku. Ini maksudnya, kalau kemungkinan besar ya, kalau maksudnya itu adalah ini. Jadi, maksudnya mungkin ada jack yang berfungsi sebagai mono, dan ada jack juga yang berfungsi sebagai stereo, input dari handphone ke sini. Set, terus kalian hubungkan kan ini ke handphone. Itu musik yang keluar tuh akan berupa stereo, walaupun jack yang kalian pakai itu cuma salah satu. Nah, itu kenyataannya guys. Terus kenyataan selanjutnya adalah kalau kalian colokin jacknya ke sini, itu akan menjadi mono, ya, gitu kira-kira. Kecuali kalau kalian colokinnya dua ya, jadi kalian pakai splitter yang dua jadi satu gitu ke sini, itu baru jadi stereo. Tapi kalau kalian masangin cuma satu, jadinya mono. Lain halnya kalau di sini. Kalau di sini kalian pasang inputnya, itu akan menjadi stereo. Nah, seperti itu variasinya. Variasi dari mixer ini. Oke. Selanjutnya, dua band active EQ. Jadi gini. Di sini kan ada banyak garis ya kalau kalian lihat. Sebenarnya EQ yang untuk input ya, itu hanyalah dua ini guys. Dua. Misalkan kalian pakai dua mic gitu ya. Misalkan dua mic. Nah, masing-masing mic-nya itu bisa diatur sendiri-sendiri guys. Equalizer-nya gitu. Jadi nggak yang nyampur gitu. Biasanya kalau kalian beli apa namanya speaker ya, speaker yang udah ada karaoke-nya gitu. Kalau yang versi yang nggak terlalu mahal lah, itu kalau kalian atur equalizer-nya itu berfungsi untuk semua mic kan biasanya, untuk dua mic lah. Tapi di sini beda guys, satu-satu di sini guys. Satu mic itu satu equalizer di sini. Jadi bisa beda-beda pengaturannya. Nah, itu yang dimaksud oleh dua band active EQ. Bagaimana equalizer yang lainnya itu juga saling berpengaruh satu sama lain guys. Gampangnya nanti kita harus praktek. Nanti setelah ini kita praktek ya. Selain itu, 3 dimensi printing knob. Nah, kalau kalian lihat nih, knob-knobnya ini, maksudnya putarannya ya, yang potensiometernya ini, itu bukan cuman apa namanya ya, bukan cuman tulisan yang nggak timbul, nggak cekung. Ini benar-benar 3 dimensi di sini guys. Jadi diukir lah gampangannya knob-knobnya di sini. Jadi bukan yang kayak abal-abal. Nanti kalau misalkan udah aku buka ini kelihatan lah kepremiumannya guys. Nanti kita lihat ya.
bahwa emang 3 dimensi printing knob. Nah, lebih jauh lagi di sini juga bisa berarti 3D printing knob ini kemungkinan